Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang cerah ini kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa semoga kita juga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dijauhkan dari segala dosa dan kedurhakaan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang baca-baca, saya lihat-lihat ya di media sosial tentang maraknya perdukunan di sekitar kita. Ya, ternyata di Indonesia ini perdukunan sangat mudah ya merajalela, sangat subur ya, tumbuh subur. Makanya dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan umatnya ini supaya jauh dari kesyirikan-kesyirikan. Salah satu bentuk kesyirikan adalah perdukunan. Makanya kalau ada orang muslim yang mendatangi dukun atau orang pintar ya, di dalam bahasa Arab ada kata-kata kahin ya, itu artinya dukun, yaitu seseorang yang selalu didatangin oleh setan. Kalau pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu senantiasa mengundang setan atau didatangi setan. Setan itu memberikan kabar-kabar langit, kabar-kabar gaib ya. Kemudian si dukun itu mengabarkan kepada manusia. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka perdukunan itu berkurang karena langit ya, pintu-pintu gaibnya tertutup. Setan-setan tidak bebas lagi mendengar berita-berita gaib dari langit, pembicaraan para malaikat dan lain sebagainya yang biasa mereka sampaikan kepada dukun. Itu yang dinamakan dukun ya. Kemudian kalau Arab itu orang pintar ya, itu biasa disebut ahli nujum, tukang ramal, yaitu orang-orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang masalah gaib ya, tentang masa depan, tentang pikiran seseorang gitu ya, apa yang dalam hati seseorang, atau suka dimintai minta bantuan tentang kehilangan. Dia nanti akan komat kamit, akan semedi dan sebagainya, sehingga dia bisa menunjukkan di mana barang yang hilang itu berada gitu ya. Ini namanya arab. Juga yang meramal nasib seperti itu adalah arab. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in, siapa saja yang mendatangi arab, tukang ramal, ahli nujum ya, atau apapun istilahnya di kita, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang satu perkara, maka kata Nabi SAW, lan tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima ya salatnya selama 40 malam. Itu mendatangi saja, bertanya saja, walaupun kita tidak mempercayai ucapannya, itu sudah 40 malam tidak diterima salatnya. Kemudian bagaimana kalau kita membenarkan ucapan dukun atau arab ini, orang pintar ini? Maka kata Nabi SAW, man atta kahinan au arrofan, siapa yang mendatangi dukun ya, atau bisa dibalik, man atta arrofan au kahinan, siapa yang mendatangi orang pintar, au kahinan, atau mendatangi dukun, kemudian fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkannya, mempercayai kata-katanya, omongannya ya, dengan penuh keyakinan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia sudah kafir, ingkar kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang bertanya kepada dukun
tukang ramal kemudian mempercayai ucapannya, maka dia dianggap telah mendustakan Al-Quran, ya. Kafaro bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dianggap tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat berat, ya, hukuman atau keburukan yang akan menimpa orang-orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, bahkan tukang sihir, ya. Karena tidak ada orang yang datang ke tukang sihir kecuali orang yang buruk, meminta disihirkan kepada orang lain supaya celaka dan sebagainya. Jadi itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita semua terjerumus kepada kesyirikan, ya. Walaupun mungkin di zaman sekarang ini bahkan penampilan tukang ramal, penampilan dukun itu bisa saja tampilannya seperti ustadz, ya. Mungkin bergamis putih, berpeci putih, mungkin bersorban dan sebagainya, ya. Mungkin disebutnya kiai, ulama, ajengan, ya. Tapi kalau prakteknya dia seperti itu, ya, mengaku punya ilmu gaib, mengaku tahu masalah-masalah yang akan datang, ya, kemudian mengaku dapat wangsit, bisikan-bisikan dan sebagainya, ya, dari gaib, bisa dari jin, bisa dari mengakunya mungkin dari malaikat dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan, ya. Jangan sampai kita semua tertipu, karena di zaman sekarang ini sangat banyak sekali. Saya saja, ya, ketika mengobati pasien atau klien saya, maka mereka itu banyak yang mencurahkan, ya, perasaannya, hatinya, bahwa mereka sebelum datang ke saya itu sering mendatangi orang-orang yang lain, orang pintar atau katanya ustadz, lalu diobatin dengan berbagai cara, ya, tapi tidak kunjung sembuh. Ketika saya tanya bagaimana caranya, ternyata tidak ada satupun cara yang mereka lakukan dalam pengobatannya itu sesuai dengan sunnah Rasul, sama sekali tidak sesuai, ya. Mereka hanya qomat kamit, hanya ngasih amalan-amalan yang bid'ah, yang salah, dikir-dikir yang jumlahnya ratusan ribuan dipuasain dan sebagainya, ya. Atau hanya memberikan air doa katanya tanpa diketahui kapan berdoanya, kapan dibacakan doanya kepada air tersebut, ya. Makanya ruqyah syar'i itu sebetulnya untuk menutup pintu-pintu kesyirikan, untuk menutup langkah-langkah orang yang ingin menyesatkan kaum muslimin sekalian. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, terutama dari dukun-dukun yang memang ingin menyesatkan dan menjauhkan kita dari akidah yang lurus, dari ibadah yang benar, dari akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.